Sudah terlihat PPT-nya, teman-teman? Sudah. Oke. Siapa tuh? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kesekian yang beranggotakan saya sendiri, Fatur Rahman Ramadan, kemudian Ahlul Furqon, Syarifah Salma, Hoirun Nisa, dan Fadil Alif. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi resume kami, yaitu tentang segmenting, targeting, dan positioning atau STP strategi. Untuk yang pertama, yaitu resume, hasil pemaparan resume tentang judul artikel yaitu Consumer Psyche and Positioning Strategies, atau bahasa simpelnya psikologis konsumen dan strategi positioning, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Fatur Rahman Ramadan, sebagai yang resume. Nah, di sini poin yang bisa diambil dari latar belakang ada dua, yaitu positioning sama brand. Seringkali itu pengambilan keputusan untuk eksekutif pemasaran dikaitkan sama evaluasi strategi positioning. Kenapa? Karena strategi positioning itu adalah sumber utama untuk membentuk preferensi dari konsumen terhadap suatu brand. Nah, jika strategi positioning itu digunakan secara tepat, maka brand itu bisa terbentuk citranya itu di mata konsumen. Jadi di sini di latar belakang itu yang pertama itu positioning. Apa strategi positioning yang terbaik? Terus kemudian yang kedua yaitu brand. Bagaimana positioning ini bisa menciptakan citra dari konsumen terhadap suatu brand. Nah, kemudian pertanyaan yang mendasar dari penelitian ini itu ada dua. Mana yang lebih efektif? Strategi positioning apa yang efektif? Surrogate positioning atau feature positioning? Ada dua ya. Jadi mana yang lebih baik? Apakah surrogate positioning atau feature positioning? Nah, menurut Solomon, Marshall and Stewart pada tahun 2006 itu mereka menjelaskan tentang konsep positioning. Positioning itu mencakup semua jenis upaya pemasaran yang mungkin membangun atau mengubah asosiasi pola pikir konsumen. Jadi positioning itu ya simpelnya seperti citra sih. Bagaimana suatu produsen itu, perusahaan bisa menempatkan produknya di mata konsumen. Sehingga kayak membentuk semisal produk A, orang mengetahui produk A, itu kenapa? Kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini strategi positioning itu ada dua. Yang pertama, surrogate positioning. Yang kedua, yaitu feature positioning. Surrogate positioning ini dirancang untuk membentuk asosiasi dari aspek eksternal sebuah brand yang memungkinkan konsumen untuk menyimpulkan asosiasi yang merujuk pada brand. Kemudian yang kedua, feature positioning itu adalah strategi positioning yang dirancang untuk membentuk asosiasi sebuah brand dari aspek fitur yang ditawarkan. Jadi simpelnya begini, surrogate positioning itu kayak orang tahu uh, contohnya aja deh, Bensu, geprek Bensu. Orang ingatnya apa? Langsung ke Ruben Onsu. Seperti itu, simpelnya. Kalau feature positioning, uh, itu seperti Toyota Kijang Innova. Orang taunya Kijang Innova itu adalah mobil yang bisa nampung orang banyak, bisa bawa keluarga dan lain sebagainya.
Karena apa? Karena salah satu fitur yang ditawarkan dari Kijang Innova adalah kursinya banyak, bisa nampung ya satu keluarga lah, dua orang tua, 3 anak, wis itu udah enak banget pokoknya kayak gitu. Jadi orang itu dalam feature positioning ini orang tahu produknya, kenal produknya dari fitur yang ditawarkan. Seperti itu. Contohnya lagi juga ya Xiaomi itu. Xiaomi kan ada fitur remote control. HP apa yang ada fitur remote controlnya? Ya HP Xiaomi. Tidak ada HP lain. Seperti itu. Nah, di sini hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis pada penelitian ini yaitu surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning. Itu hipotesisnya. Nah, dari hipotesis barusan ada istilahnya subhipotesis lagi, yaitu yang pertama, surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning dalam hal kegemaran atau favorability. Kemudian yang hipotesis kedua, yaitu surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning dalam hal ketidaksamaan atau dissimilarity. Kemudian yang ketiga, yaitu surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning dalam hal keunikan atau uniqueness. Kemudian yang keempat, yaitu surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning dalam hal kredibilitas atau credibility. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif, kemudian sumber datanya kuesioner, kemudian metode yang digunakan adalah cross-sectional. Sampel dari penelitian ini adalah 100 konsumen lulusan bisnis di kota Lahore, Provinsi Punjab, Pakistan. Dan metode pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning dalam hal dissimilarity atau ketidaksamaan dan credibility atau kredibilitas. Nah, tapi pada hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa feature positioning lebih efektif daripada surrogate positioning dalam hal favorability dan uniqueness. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tidak ada perbedaan antara surrogate positioning dan feature positioning dalam hal kegemaran atau favorability. Jadi hal ini menunjukkan bahwa surrogate positioning dan feature positioning itu terlihat identik menurut sudut pandang dari konsumen. Jadi surrogate positioning dan strategi positioning surrogate dan strategi feature positioning itu dari kacamata konsumen dalam hal kegemaran itu sama aja. Kemudian dari nilai feature positioning juga lebih tinggi secara signifikan terhadap dimensi keunikan dibanding dengan surrogate positioning. Kemudian pada hipotesis yang lain menunjukkan bahwa hasil pengujian untuk dimensi dissimilarity, surrogate positioning menunjukkan hasil yang lebih tinggi dengan feature positioning. Akan tetapi dalam hal kredibilitas, surrogate dan feature ini terlihat identik satu sama lain. Jadi akhirnya karena hasil penelitian yang kayak ini, yang bagian ini keterima tapi yang ini tidak, tapi yang satu sisi lain yang bagian ini keterima, yang lainnya enggak, kayak gitu. Jadi pada akhirnya si penulis menyimpulkan bahwasanya HO tadi surrogate positioning yang ini surrogate positioning lebih efektif daripada feature positioning, itu diterima. Hipotesis tersebut diterima. Oke, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya yaitu saudara Ahlul Furqon, dipersilahkan. Baik, terima kasih Arman. Selanjutnya itu
Target and non-target the impact of marketing on customer perception. Pada ini itu apa kriteria dari customer. Yang pertama ada customer yang ditargetkan dan yang tidak ditargetkan. Nah, pada ini itu pelanggan yang ditargetkan itu diaktualisasikan mereka yang perhatian dari gitu. Pelanggan non target itu diidentifikasi sebagai mereka yang tidak secara eksplisit menerima tawaran pemasaran tertentu. Tujuan dari studi ini untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan persepsi antara pelanggan yang ditargetkan dan baik dari segi karakteristiknya, perasaannya, atau dari perilaku mereka. Next. Nah, influence of marketing tactic on target customer. Jadi masing-masing itu terdiri dari taktik dan pemasaran, yaitu yang pertama itu ada harga, yang kedua itu ada pelayanan, yang ketiga komunikasi, yang keempat customisasi, yang kelima itu reputasi. Nah, harga itu memiliki pengaruh yang lebih besar pada pelanggan yang ditargetkan pada pelanggan yang lebih besar pada pelanggan yang dibandingkan dengan pelanggan yang ditargetkan. Karena pelanggan non-target itu akan harga yang lebih baik mengimbangi underpaid-nya. Artinya, ketika seorang pelanggan bahwa seorang komparatif lainnya menerima harga yang lebih baik, mungkin termotivasi untuk mendapat harga yang lebih rendah. Kata lain, pelanggan non-target mendapatkan harga yang lebih dan lebih memperhatikan harga. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Nah, pelayanan ini mempengaruhi yang lebih besar pada pelanggan yang daripada pelanggan. Karena pelanggan yang ditargetkan itu menerima layanan lebih baik, mereka mendapat posisi yang menguntungkan di perusahaan dan mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih ramah. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam berbagi informasi dan mengkoordinasikan perilaku dalam hubungan pembeli penjual. Komunikasi pemasaran ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada pelanggan yang ditargetkan daripada pelanggan non-target. Alasannya adalah pelanggan yang ditargetkan itu berada di posisi menguntungkan dan merasakan manfaat dengan berkomunikasi dengan pengecer gitu. Dan demikian mereka juga lebih merespon komunikasi lebih lanjut. Terus ada customisasi atau penyesuaian. Penyesuaian itu berkaitan dengan penawaran khusus. Nah, efek penyesuaian itu lebih besar pada pelanggan yang ditargetkan daripada pelanggan non-target. Karena penyesuaian itu membutuhkan komunikasi dan keterlibatan pelanggan. Yang keduanya itu melibatkan pelanggan yang ditargetkan itu mereka di posisi yang menguntungkan. Sebaliknya, pelanggan non-target itu mungkin percaya bahwa mereka belum menerima hasil yang sama dan penawaran khusus dari pelanggan yang ditargetkan gitu, dan memiliki perasaan ketidaksetaraan yang dirugikan. Selanjutnya ada reputasi. Nah, pelanggan non-target itu lebih mementingkan reputasi daripada pelanggan yang ditargetkan. Prinsipnya itu bahwa pelanggan non-target itu mengalami pengalaman yang buruk dan menghasilkan persepsi negatif yang lebih besar terhadap reputasi pengecer. Akibatnya, pelanggan non-target itu lebih menyadari reputasi pengecer dan mungkin tidak menanggapinya dalam pembelian di masa mendatang. Next one.
dari metode penelitian, ada pengaturan penelitian. Ada 3 di sini, yaitu perusahaan itu ingin membangun hubungan dengan pelanggannya, terus perusahaan menggunakan taktik penyesuaian secara ekstensif, terus yang ketiga itu kriteria terkait pasar lainnya yang memerlukan penggunaan taktik pemasaran. Selanjutnya ada pengumpulan data prosedur. Nah, pengumpulan data prosedur itu ada 3. Yang pertama itu wawancara eksplorasi dan mengidentifikasi isu-isu kunci yang relevan, memahami perbedaan antara pelanggan tertarget dan pelanggan non-target. Yang kedua itu ada pengembangan skala dari literatur yang ada. Yang ketiga itu dicoba. Selanjutnya pengukuran. Nah, pengukuran itu seperti yang tadi saya jelaskan, studi ini mengadaptasi itu item ada 5. Yang pertama ada persepsi harga, kualitas layanan, komunikasi, terus kustomisasi dan reputasi. Next one. Nah, hasil dari penelitian itu menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok dalam tingkat persepsi berbagai taktik pemasaran. Pelanggan yang ditargetkan lebih dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kualitas layanan, penyesuaian, dan komunikasi, sedangkan pelanggan non-target itu lebih menyesuaikan dipengaruhi persepsi mereka tentang harga dan reputasi. Dapat disimpulkan, penerapan taktik pemasaran yang efektif itu membutuhkan pemahaman tentang tingkat dari dampak masing-masing taktik pemasaran pada kelompok pelanggan yang berbeda. Dengan kata lain, pelanggan yang berbeda itu merespon taktik pemasaran yang berbeda. Nah, faktor ini disebabkan oleh pelanggan yang ditargetkan dan pelanggan non-target berbeda dalam persepsi mereka tentang pengaruh relatif dan taktik dan penawaran pemasaran. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar segmentasi pasar, tinjauan kritis terhadap literatur. Jadi hampir menjadi sulit bagi setiap pesaing untuk bertahan di pasar dalam waktu yang lama karena persaingan sangat ketat. Untuk itu diperlukan pengembangan strategi pemasaran yang tepat dari waktu ke waktu. Tujuan dari pemasaran ini membantu mencapai tujuan perusahaan, dan tujuan perusahaan tersebut bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif atas organisasi saingan. Setiap perusahaan ingin fokus pada pelanggan dalam kapasitas yang ada dan dengan kedekatan pelanggan. Membagi ke dalam kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Strategi membagi pasar dalam kelompok homogen ini disebut sebagai segmentasi. Next, Mas Arman. Tujuan dari segmentasi adalah pemasaran dan kekuatan pada pengelompokan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam segmen tersebut. Segmentasi pasar ini pertama kali dikemukakan pada pertengahan tahun 1950-an oleh Wendell Smith, seorang profesor pemasaran Amerika. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Next. Kemudian ada 6 langkah-langkah dalam segmentasi pasar. Menurut Charles Lamb dan Carl McDaniel, yang pertama yaitu memilih pasar atau kategori produk untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian memilih basis untuk segmentasi pasar. Yang ketiga, memilih deskriptor segmentasi. Yang keempat, yaitu membuat profil dan menganalisis segmennya. Kemudian memilih pasar sasarannya.
Dan yang terakhir yaitu merancang, menerapkan, dan memelihara bauran pemasaran yang tepat. Next. Yang ketiga yaitu dasar-dasar strategi segmentasi pasar. Ini ada 4. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Beberapa contoh variabel geografis yang sering digunakan untuk segmentasi ini yaitu wilayah. Wilayah bisa benua, negara, negara bagian, atau juga berdasarkan lingkungan. Yang kedua ada luas wilayah. Yang ketiga ada kepadatan penduduk. Yang keempat yaitu iklim. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Variabel segmentasi demografis ini dapat meliputi usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pendudukan, pendidikan, generasi, etnis, kebangsaan, agama, dan kelas sosial. Kemudian ada segmentasi psikografis, dapat meliputi minat, kegiatan, nilai, dan sikap. Kemudian yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku pada beberapa variabel seperti penggunaan, loyalitas mereknya bagaimana, status pengguna, dan kesiapan untuk membeli serta kesempatan. Nah, melalui segmentasi pasar ini, perusahaan dapat memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan dengan mengembangkan bauran pasar yang memenuhi kebutuhan dan perhatian khusus dari segmen yang dipilih. Next. Manfaat segmentasi pasar. Harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa pemasaran mereka memiliki dampak sebesar mungkin. Meningkatnya persaingan membuat strategi pemasaran sulit berhasil. Pelanggan menjadi lebih terdiversifikasi dan perusahaan terus-menerus membedakan produk mereka dengan pesaing. Ketika fokusnya ada pada pasar yang tersegmentasi, pemasaran perusahaan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi pasar berfokus pada prospek yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi pelanggan dan menghasilkan pendapatan. Perusahaan yang menyegmentasikan pasar, mereka mencocokkan kekuatan dan penawaran mereka dengan kelompok pelanggan yang paling mungkin merespon mereka. Next. Selanjutnya yaitu bukti teoritis dan empiris yang mendukung segmentasi pasar. Ada Michelle dalam artikel editorialnya bahwa segmentasi pasar telah menjadi kebutuhan para pemasar. Pemasaran one-to-one tidak mungkin dilakukan karena membutuhkan biaya dan tenaga yang besar secara langsung mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kemudian dari Russell Haley membuktikan bahwa sebagian besar teknik segmentasi pasar hanya bergantung pada faktor deskriptif yang berkaitan dengan pembeli dan bukan merupakan prediktor efisien dari pelaku pembeli di masa depan. Kemudian lanjut, next. Kesimpulan bahwa ada pengaruh besar variabel asing seperti harga, tren, dan kondisi pasar terhadap pembelian konsumen. Lebih jauh, kekuatan hubungan antara basis tradisional dan segmentasi pasar sangat bergantung pada lebih banyak variabel asing yang disediakan oleh pasar dan kondisi konsumen. Oleh karena itu, penelitian di baris ini akan menambah nilai literatur di bidang segmentasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan, Mbak Nisa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal keempat yang berjudul The Battle of Marathon Strategy SPT in Ancient and Modern Greece Case Study. Dari judul ini dapat kita lihat bahwa artikel ini membahas mengenai perbandingan strategi yang diterapkan di Yunani dengan merujuk pada perang maraton. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengidentifikasi dan menganalisis sifat segmentasi pasar, target, dan positioning atau SPP pada sektor perbankan yang ada di Yunani dengan objek studi kasus yaitu Eurobank dan Citibank. Dasar pemikiran dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan pentingnya segmentasi pasar, penargetan, dan positioning di sektor perbankan, dan sebagai konsekuensinya membuktikan bahwa SPP tersebut merupakan proses pemasaran yang penting didorong oleh evolusi pasar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif eksploratif dengan data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dikumpulkan dari file bank yang sesuai dengan tema penelitian. Next. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama bahwa pendekatan segmentasi Eurobank dan Citibank dinilai cukup memuaskan dan mengungkapkan pandangan dan pemikiran mereka untuk kedepannya. Diidentifikasi bahwa Eurobank mengikuti pendekatan yang lebih sederhana dengan segmentasi profitabilitas. Sedangkan Citibank itu mengandalkan pada penggunaan data geodemografi tradisional. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan keunggulan diferensial bank dan posisi bank, yaitu apakah ada hubungan yang kuat antara posisi strategis dan operasional bank. Peneliti menemukan bahwa Eurobank memiliki posisi dapat memposisikan dirinya pada segmen pinjaman dan ini secara bertahap memperluas dominasinya. Sebaliknya, Citibank tampak kurang jelas dengan posisinya. Namun, kedua bank tersebut menyadari perlunya penyelarasan strategi dan operasional. Nah, hubungan antara segmen dan kinerja organisasi dinilai secara efektif meskipun bukti langsung itu belum ditemukan. Namun, para peneliti dan manajer bank sepakat bahwa segmentasi memiliki dampak yang tidak langsung yang signifikan terhadap hasil kinerja keuangan. Nah, pertanyaan peneliti mengenai dapatkah kebijakan kuno membantu perusahaan modern ketika mereka mengambil keputusan, ini merujuk pada sejarah perang Marathon, di mana perang tersebut itu perang antara pihak Yunani dengan Persia yang dimenangkan oleh pihak Yunani dengan pasukan yang lebih sedikit yang bermodalkan pada strategi yang matang. Lanjut, untuk perbandingan antara strategi yang diterapkan Eurobank dan Citibank itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat bahwa operasi Citibank itu lebih lama dibandingkan Eurobank, tapi Eurobank lebih bisa menguasai pangsa pasar di Yunani dengan berorientasi pada pelanggan, sehingga Eurobank ini lebih menekankan pada pelayanan terhadap pelanggan dan lebih paham akan budaya para nasabah yang ada di Yunani, sedangkan Citibank itu berorientasi pada inovasi. Pendekatan segmentasi yang digunakan Eurobank itu lebih kepada segmentasi profitabilitas, sedangkan Citibank lebih kepada segmentasi tradisional, yaitu sosio-demografis dan geografis. Target pemasarannya pada Eurobank itu berfokus pada segmen makmur, yaitu orang-orang dengan ekonomi menengah atas, yang awalnya pada awal pendirian atau pengoperasian Eurobank ini berfokus pada budaya di masyarakat Yunani, yaitu budaya pinjaman, sehingga mereka atau Eurobank itu memiliki keberadaan pasar yang kuat di Yunani, sedangkan Citibank itu tidak memiliki fokus yang jelas. Tidak ada fokus penargetan yang intens pada segmen tertentu. Lanjut. Nah, kemudian penentuan posisi Eurobank.
pengetahuan yang cukup tentang sasaran pasar yang membantu mereka untuk melakukan diferensiasi dengan sukses. Sedangkan Citybank itu kesulitan dalam mengkomunikasikan kepribadian aslinya. Citybank itu kan merupakan bank internasional, sedangkan Eurobank itu adalah bank nasional di Yunani. Kemudian respon pasar terhadap strategi yang dilakukan Eurobank itu cukup memuaskan dan menunjukkan bukti kuat kepercayaan mereka bahwa dengan strategi mereka bisa menguasai pasar. Sedangkan Eurobank itu respon pasar memiliki respon yang positif, tetapi belum bisa menguasai pasar di Yunani. Kemudian performa dari Eurobank sendiri yaitu berkinerja sangat baik di segmen keuangan, terutama memiliki sebagian besar pasar dan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan Citibank memiliki pangsa pasar yang agak kecil dengan tingkat pertumbuhan yang stabil, terkadang positif, tapi kinerja keseluruhan yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Eurobank. Kemudian orientasi masa depannya, Eurobank itu bercita-cita untuk menjadi bank global atau mendunia dengan menerapkan pasar one-to-one adalah langkah berikutnya karena meningkatnya heterogenitas pasar dengan munculnya teknologi baru. Dengan Citibank itu tidak jelas, yakni pasar menjadi lebih homogen karena Citibank sulit untuk melakukan diferensiasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Lanjut. Nah, tulisan ini atau jurnal ini menyimpulkan bahwa strategi SPP itu sangat penting untuk nantinya diterapkan pada perbankan. Kemudian bank harus memanfaatkan urutan segmentasi, targeting, dan positioning itu dengan hati-hati, sehingga nantinya akan berdampak pada profit yang akan diterima oleh bank itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil Alif. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk materi selanjutnya yaitu evaluating the effectiveness of brand positioning strategies from a consumer perspective. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara empiris keefektifan relatif secara keseluruhan strategi penentuan posisi alternatif dari perspektif konsumen. Saat ini perusahaan bersaing di pasar yang penuh sesak dengan penawaran, di mana merek yang kuat sekalipun menghadapi kesulitan menciptakan keunggulan. Untuk mengatasi masalah ini, manajer pemasaran dan eksekutif periklanan berupaya untuk melakukan pemosisian merek yang sesuai di benak konsumen untuk membedakan merek dari para pesaing. Mereka melakukan ini dengan positioning atau pemosisian merek, yaitu penentuan merek merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda pada target pasar. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa macam dari strategi penentuan posisi. Tadi yang dua sudah dijelaskan oleh Mas Arman. Yaitu yang pertama fitur atau keunikan lah. Di sini fitur produk ditekankan dalam strategi nyata dari produk dan merupakan dasar kuantitatif untuk pemosisian. Biasanya yang lebih disorot dalam fitur ini keunikan seperti yang dicontohkan tadi Mas Arman, bahwa Xiaomi itu mempunyai keunikan bisa
menyambungkan remote TV. Terus yang kedua ada abstrak. Atribut ini tidak berwujud dan dapat digunakan dalam berbagai kategori produk. Biasanya ini perusahaan tidak peduli apa yang dijual produk tersebut, tapi dalam abstrak ini yang diunggulkan adalah kualitas. Selanjutnya ada langsung, direct atau fungsi langsung. Di sini yang ditekankan adalah fungsional, seperti daya tahan, keandalan atau kenyamanan. Seperti contoh kita membeli mobil Kijang Innova. Yang kita rasakan manfaat secara langsung adalah kenyamanan dalam interiornya atau keandalan dan daya tahan Kijang Innova tersebut. Terus ada yang selanjutnya ada indirect benefit atau manfaat tidak langsung. Biasanya yang disorot ini penggunaannya secara simbolis. Seperti kita biasanya kalau orang membeli mobil Alphard kan ada biasanya diceladuk, wah mobil bagus nih. Nah, itu ada manfaat secara simbolis lah. Yang terakhir ada surrogate positioning. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Arman, bahwa ini strategi ini memungkinkan konsumen untuk membuat kesimpulan individual sendiri atau kepuasan mereka sendiri. Lanjut. Dalam hipotesis 4, H1 yaitu direct and indirect positioning atau manfaat langsung dan tidak langsung lebih efektif daripada fitur positioning. Yang H2, surrogate positioning lebih efektif daripada fitur positioning. Ini tadi seperti kasusnya Mas Arman. Terus yang H3, benefit positioning dan surrogate positioning berbeda dalam hal efektivitasnya. Terus H4, direct benefit positioning lebih efektif daripada indirect benefit positioning. Next. Sampel penelitian ini adalah yang digunakan teknik deskriptif untuk mendeskripsikan pengiklanan dengan jenis mobil compact atau mobil yang berukuran medium berisi 4 orang. Dan sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah 50 konsumen yang sudah layak atau sudah memenuhi syarat untuk membeli mobil compact. Ya, mungkin terdiri dari 2 anak itu, ayah, ibu, dan 2 anak. Lanjut. Penelitian ini H1 dan H2 itu strategi pemosisian manfaat dan pengganti atau surrogate itu mengungguli dari strategi pemosisian fitur dari semua dimensi efektivitas, mulai dari kesukaan, diferensiasi, atau kredibilitas. Terus yang menurut penemuan ini juga konsisten dengan pernyataan yang diuraikan dalam literatur yang diungkapkan oleh Wynn dan Graves, yaitu pemosisian berbasis manfaat lebih unggul daripada pemosisian berbasis fitur. Terus yang pernyataan H3, tidak ada perbedaan dalam keefektifan antara pengganti pemosisian dan manfaat pemosisian. Mungkin dalam penelitian ini beda tipis antara mengambil manfaat atau penilaian tentang surrogate position. Terus yang pernyataan H4, manfaat yang berwujud lebih efektif terhadap manfaat yang tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan pendapat Johar dan Zirgi, yaitu manfaat langsung atau fungsional itu cenderung lebih efektif daripada posisi manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Sekian mungkin dari presentasi. Bila ada yang ditanyakan, monggo.
Silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Gimana, ada yang mau tanyakan nggak? Pada diem-diem baik nih kalian. Belum ada. Belum ada, Man. Oke, belum ada. Juliana. Bentar, nunggu ada dulu ya. Oh iya Pak. Siap Pak.
Hah? Kamu lihat udah? Aku di mana liatin? Kamu tadi siang dengerin nggak? Biar ini dance dancing. Padahal bentar lagi ganti nama-namanya. Sejak kapan kamu sholat atas namanya nggak ada? Nanti foto wait. Awit mah aku kambuh wit. Oh iya. Gara-gara. Sumpah. Ya, sana azan semua nih. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ganti topik. Jadi materi berikutnya itu tentang perilaku konsumen ya. Jadi analisis perilaku konsumen. Sebenarnya sih analisis perilaku pasar, cuman pasar itu kan ada dua, ada pasar konsumen sama pasar bisnis. Kita bahas pasar konsumen dulu. Yang mempengaruhi otomatis kalau kita berbicara konsumen, yang mempengaruhi ya bagaimana sih hubungannya tentang perilaku konsumen secara langsung ya, direct ya. Yang pertama yang mempengaruhi itu ada faktor budaya, sosial, sama pribadi. Ini faktor budaya. Jadi budaya nggak perlu dijelasin ya, determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Terus ada subbudaya, kayak adalah bagian yang lebih kecil dari suatu budaya. Terus ada yang namanya kelas sosial, divisi yang relatif homogen, yang bertahan lama, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, serta perilaku yang sama. Ini kalau kelas sosial itu di Islam nggak ada ya, di Islam nggak ada, di Jawa nggak ada, di Sunda juga nggak ada, setahu saya. Di Betawi pun nggak ada. Yang paling kena ada itu yang di Bali itu Hindu itu ada. Jadi ada kasta ya, pakai kasta dia, kasta Sudro kalau nggak salah, Sudra, Brahmana apa ya, sampai paling tinggi Ksatria apa. Lupa saya itu pelajaran SD. Intinya itu, kelas sosial itu maksudnya gitu, tentang kasta. Kasta yang terbentuk dari budaya, lokal culture. Terus faktor sosial itu bisa juga dalam bentuk kelompok referensi, terus kelompok keanggotaan, kelompok aspirasional, dan kelompok disasosiatif. Kelompok referensi itu maksudnya jadi kayak yang mereferensikan aja, bisa kenal ataupun tidak kenal, internal maupun eksternal. Contohnya tidak kenal ya testimonial, kalau kalian masuk ke suatu platform digital atau nggak digital pun kalian bisa lihat testimonial. Walaupun itu kadang-kadang ngapusi ya, bohong-bohongan dia bikin sendiri,
Tapi ya itu termasuk salah satu yang mempengaruhi, itu kan mereferensikan, atau dari teman atau dari saudara keluarga itu melalui ya, teorinya ada word of mouth, WOM, atau yang orang nggak kenal pun bisa mempengaruhi preferensi kita untuk kita beli suatu produk tersebut. Terus kelompok keanggotaan ini maksudnya ketika kita berbicara tentang organisasi ya, organisasi massa, jadi banyak orang. Ketika kita berbicara misal contoh banyak perusahaan yang memilih brand ambassador itu dalam bentuk perusahaan anggota, jadi dalam bentuk satu komunitas ataupun organisasi. Kalau yang paling simpel itu contohnya ya kayak klub bola itu, kalau kalian tahu klub bola, klub sepak bola itu kan jadi brand ambassador di branding sama satu produk. Harapannya apa? Harapannya ya penggemarnya, fans dari klub bola tersebut membeli produk yang telah meng-hire jasa klub bola tersebut. Jadi begitu. Terus kelompok aspirasional itu kayak yang menginspirasi lah. Ini sih kalau di Indonesia kecenderungannya ke Islamic sosial ya. Islamic community, udah sore error saya. Islamic community, jadi komunitas Islam. Mulai sipil kalau kiai pakai barangan kita pasti kiai nggak barang opo gitu. Enggak yang Pak Ustadz yang kita benar-benar fanatik lah, kan banyak tuh umat Muslim di Indonesia yang cenderung fanatik pada satu sosok atau satu ustadz atau kiai tertentu kan ada. Jadi kalau dia diambil jadi brand ambassador, harapannya umatnya atau muridnya lah itu juga menggunakan produk atau membeli produk dari atau intinya beli produk tersebut. Terus ini ada kelompok disasosiatif. Ini yang barrier ya, yang mengganggu, jadi nggak mendukung. Jadi kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang. Faktor pribadi antara lain jadi ada kepribadian atau personality, yaitu kekumpulan sifat psikologis yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama. Jadi ini cenderungnya ke internal konsumen ya. Jadi kebutuhan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya usia dan tahap siklus hidup, terus pekerjaan, ekonomi, penghasilan, tabungan, aset, utang, pinjaman, jadi macam-macam. Ini yang mempengaruhi secara langsung ya, direct effect bahwa dia bargaining power-nya seperti apa terhadap suatu produk. Ini Jennifer Acker mengidentifikasi sifat kepribadian merek ya, brand personality. Nah, brand personality itu merupakan bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu. Jadi sifat otentik dari perilaku konsumen itu sudah sudah klop lah dalam produk tertentu. Misal contoh kayak wanita itu kan kecenderungannya itu kan suka tas, suka fashion, kecenderungan loh. Ada yang enggak, tapi kecenderungannya suka. Walaupun nanti ketika suka fashion pun dia akan dipecah ya, ada yang yang tomboy, ada yang feminim, beda-beda. Ada yang cuek juga beda-beda lainnya. Tapi kecenderungannya suka fashion atau fashionista gitu. Nah, itu namanya brand personality. Bahwa tas itu ya sebenarnya tas cewek itu ya brand personality-nya itu ya yang beli nanti kemungkinan besar akan wanita yang banyak ya, kalau laki-laki bagaimana suka, tapi kan jumlah yang dibeli itu kan nggak sebanyak wanita. Sepatu juga ya, kalau sepatu sekarang mungkin sudah hampir sama ya, laki-laki sama wanita
sama cowok cewek sama lah. Ya ini kalau sifat kepribadian merek menurut Jennifer Acker jadi 5 ada ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kesempurnaan, ketahanan. Ini menurut Jennifer Acker. Jadi kalau ketulusan ya bagaimana ketulusan susah, termasuk susah yang ini biasanya fokusnya ke sosial ya, sosial produk atau sosial marketing. Jadi biasanya ketika produk-produk tersebut, produk-produk yang diluncurkan ini produk bukan produk dalam bentuk yang akan dijual menghasilkan profit ya. Ya menghasilkan profit tapi tujuan utamanya nanti untuk ke sosial. Kan ada produk-produk contoh zakat itu kan termasuk produk sosial sebenarnya. Zakat, wakaf itu kan produk sosial. Nah ini brand personality-nya itu salah satunya ketulusan. Jadi orang yang tulus itu ya insya Allah zakatnya banyak akan berwakaf kalau tahu ya. Atau misal charity enggak dalam bentuk zakat ataupun wakaf. Kegembiraan jadi yang menggambarkan kegembiraan contoh game macam-macam. Terus kompetensi buku itu kan sudah buku itu kan termasuk produk yang apa ya? Sudah kalau baca buku bikin pinter itu kan sudah apa ya sudah melekat melekat sekali bahwa buku itu ya gunanya untuk bikin orang jadi pintar gitu. Jadi brand personality itu seperti itu. Ada kesempurnaan terus ketahanan. Bisa dijelaskan ketahanan mereknya bahannya tahan lama, kesempurnaan biasanya orang yang perfeksionis yang cenderungannya ke premium produk. Ini proses psikologi yang utama menurut tadi Acker. Model of consumer behavior, jadi dimulai dari marketing stimuli. Marketing stimuli di sini ada produk, services, price, distribution, ada communication. Jadi sebenarnya kalau ingin disimpelkan lagi 4P itu loh, price, place, promotion, sama produk. Itu dasarnya marketing itu sebenarnya. Marketing mix 4. Banyak yang banyak teori ada 4P, ada 7P, ada 9P, ada sampai 12P itu. Macam-macam, tapi kalau saya pribadi saya lebih condong ke 4P, simple tapi nendang gitu loh. Di price, produk, price ya, price harga, produk, place tempat, promosi, promotion. Jadi 4 itu aja dipegang kalau mau jualan produk ataupun ini berhubungan dengan dunia pemasaran. Terus other stimuli ada ekonomik, ada technological, ada political, ada cultural. Jadi kayak kultur, politik, teknologi juga mengintervensi ya. Stimuli itu kan mengintervensi baik positif maupun negatif. Terus consumer psikologi ada motivasi, persepsi, ada learning, pembelajaran, ada memori. Ada consumer karakteristik, ini cultural itu masuknya ke karakteristik, jadi cultural, sosial, personal. Ini tuh bisa kalau grand teorinya ya, kalau misal kalian nanti skripsi itu ada TPB namanya, teori plan behavior. Itu salah satunya ada social norm, ada perceived behavior. Terus ada buying decision process. Nah, dari semuanya ini menghasilkan yang namanya buying decision process. Ada problem recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, so ada post purchase behavior. Jadi nggak cuma keputusan pembelian ya, kan dimulai dari minat, intention, terus masuk ke keputusan pembelian, purchase decision, setelah itu post purchase, jadi atau after sales, jadi setelah penjualan. Banyak produk sebenarnya berkualitas, harganya murah, tapi after sales-nya jelek, harganya anjlok atau dia nggak diminati oleh pasar. Sebagai contoh produk motor ya, produk Cina, India itu sebenarnya produknya bagus sebenarnya, cuman karena after sales-nya jelek tetap kalah sama Honda. Kia itu mobil-mobil Korea itu kalau kita masuk ke otomotif itu sebenarnya produknya bagus. Malaysia juga produknya bagus lah. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jepang ya, punya Jepang, Honda itu sebenarnya nggak kalah. Cuman kalau kita bandingkan sama yang punya Eropa ya memang kalah sih secara teknologi. Cuman kalau untuk user aksesibilitasnya untuk orang Indonesia sebenarnya nggak kalah. Produk Korea, produk Malaysia,
itu nggak kalah lah sama produk Jepang. Cuman kan after sales-nya itu jelek, dianjlok. Jadi ketika dijual kembali akan langsung anjlok. Bahkan sama produk Jepang pun di Indonesia kayak Nissan itu kan di after sales-nya tidak bagus. Maka valuasi marketnya jelek. Nggak sekuat Honda, Toyota itu karena mereka nggak cuma fokus ke sales-nya ya, jadi ke purchase decision-nya, tapi ke after sales atau setelah. Jadi perilaku setelah pembelian dilakukan itu kan penting untuk menjaga loyalitas kembali lagi. Itu ada purchase decision, product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase timing, sama payment method. Ini model of consumer behavior. Ini nggak usah jelaskan ya. Motif, alasan yang mendorong seseorang untuk merealisasikan kebutuhannya. Ini salah satu psikologi konsumen. Salah satu yang mempengaruhi adalah teorinya. Ada teori Sigmund Freud, Herzberg, ini teori Maslow. Kalau yang paling terkenal sih Maslow ya. Ini piramida social needs. Piramida sosial. Piramida perilaku behavioral science. Ini di dasar ini ada psychological needs. Jadi semua orang itu butuh yang namanya food, water, shelter. Shelter itu tempat berteduh. Sebenarnya artinya itu aslinya pengungsi ya, tempat pengungsian. Cuman kalau diasumsikan ya tempat berteduh lah, atau rumah. Kalau kan nggak semua orang bisa beli rumah, rasanya gitu. Orang nggak bisa beli rumah, bisa ngontrak, bisa gembel kan juga tidur di jalan. Yang penting ya kehujanan kan bisa disebut shelter, makanya disebut shelter. Itu namanya psychological needs. Makanya produk-produk kayak food, water itu laku keras, tapi saingannya banyak, keruh dia. Pertandingan untuk jualannya juga keruh. Jadi udah banyak kayak food, water itu, shelter tuh pasti laku pasti, tapi untung atau enggaknya, untung atau buntungnya kan nggak tahu karena banyaknya itu dan banyak. Nah terus naik ke atasnya lagi ada safety needs kayak security, protection kan. Manusia butuh yang namanya keamanan, terus proteksi, terus naik lagi ke atas. Jadi ini bertingkat ya, banyak. Jadi kalian bisa mengasah diri sendiri sih. Kalian sekarang mikirnya masih apa? Kalau mikirnya masih makan sama minum ya kalian termasuk ke basic nih, masih dasar aja, madesu dari masa depan suram gitu. Makin naik ke atasnya lagi kalian sudah saya butuh security protect, makanya saya investasi kecil-kecilan walaupun masih belajar. Berarti kalian sudah naik tingkat. Ada social needs, sense of belonging, love, kalian sudah mulai suka nih sama rasa memiliki ya, kalian udah naik tingkat lagi. Cuman ini sense of belonging ini bisa ke 1, bisa ke 3 ya. Ada beberapa teori karena sense of belonging ini nggak cuman hubungan suami dan istri ya sebenarnya, seperti rasa apa ya. Jadi kita itu kan butuh teman ya, butuh teman untuk sharing, untuk kita butuh sesuatu yang kita nggak tahu atau kita butuh sesuatu lah, ada yang bantu, intinya itu juga masuk ke sense of belonging. Makanya social needs itu masuk ke tahap ketiga. Terus yang paling tinggi itu yang 45 ini biasanya memang orang-orang sukses ya. Terus the esteem needs, self esteem, ada rekognisi, status. Nah ini kalau kalian sudah mulai ke tahap ini berarti kalian udah lewati tahap-tahap madesu ini, siap-siap jadi orang sukses. Ini berarti kayak contohnya esteem needs. Esteem needs itu rasa bahwa kalian tuh butuh yang namanya rekognisi. Rekognisi itu apa ya? Penghargaan. Self esteem. Self esteem itu aktualisasi diri, status. Kalian butuh status. Makanya kalau orang-orang yang ambisius itu yang di organisasi ingin jadi ketua itu calon-calon orang sukses. Baru calon sih belum tentu juga. Tapi minimal calon, daripada calon madesu kan minimal jadi calon orang sukses. Karena memang dari segi teori ya, kecenderungan teori, belum tentu juga. Karena perilaku itu kan berubah-ubah. Saya dulu ya
dablek juga, tapi lama-lama kan belajar. Mentok di nomor 3 Pak kita Pak. Oh, nomor 3 ya. Kurang rasa cintanya itu Pak. Terus paling atas ada self development and realisasi. Nah ini biasanya nih kalau kalian lihat ada banyak salah satu alasan pengusaha sukses yang duitnya udah banyak banget nih, tapi ngapain sih terjun di politik? Nah itu kalau husnuzonnya dia self development and realization. Ini husnuzonnya ya. Kalau suuzonnya ya dia mau ngembangin bisnis. Nanti dia mau merubah polisi. Tapi kalau husnuzonnya itu dia mau yang namanya self development. Jadi ingin dikenal banyak orang, pengen menancapkan namanya di salah satu daerah, misalnya di orang Pemalang, orang Pekalongan, misalnya orang Jogja nih, saya orang Jogja asli. Biar semua orang itu ingat nama saya, bagaimana ya saya jadi gubernur nggak mungkin ya, wali kota, bupati. Gitu. Rektor UIN Pak, jadi rektor UIN dikenal Pak. Enggak, rektor UIN mah nggak dikenal. Biasa aja, kecuali yang caper. Itulah. Ini teori Maslow ya, teori. Ini persepsi, nggak usah jelasin lah. Proses memilih yang mengatur dan menerjemahkan, masukkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Ini persepsi ini sebenarnya subjektif. Jadi perilaku itu subjektif ya. Subjektif itu kenapa? Karena setiap manusia berbeda, preferensinya berbeda, persepsinya berbeda, tingkatannya berbeda. Gitu. Ini teori pembelajaran, learning juga, kebutuhan learning juga beda-beda. Ada yang butuh belajar, ada yang enggak, ada yang belum sadar, ada yang udah sadar, itu kan beda-beda. Dorongannya juga. Ini memori dibagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu temporer dan terbatas, jangka panjang permanen atau tak terbatas. Ini contohnya paling simpel kalau kita kalau kalian sebut nama air mineral kan pasti seringnya Aqua ya, di Aqua, padahal adanya kalian ambilnya mereknya Le Mineral ya, cuman kalian tetap sebutnya Aqua. Seringnya saya udah enggak sih dulu gitu. Terus motor itu banyak orang sebutnya Honda. Enggak Honda gitu. Honda padahal motornya Suzuki bos gitu. Nah itu namanya berarti merek brand tersebut sudah nancep tuh di memori jangka panjangnya. Temporer ya sekedar aja gitu. Salah satu contoh itu susahnya seperti itu. Jadi kalau sudah masuk ke memori jangka panjang ya kayak Honda itu, Toyota itu, mobil itu kan sering disebut Toyota. Kalau bukan Toyota di Daihatsu. Di Semarang ya, Semarang Pekalongan itu Daihatsu. Nah ini keputusan pembelian modal 5 tahap. Sebenarnya banyak ya. Ini dibaca sendiri. Saya udah capek. Di pagi puasa ya. Emang keputusan pembelian ngomong terus. Cobaan puasa Pak. Iya makanya. Jadi ini kayak teori-teori perilaku aja sih. Nggak ada kepuasan. Rata-rata ya begitu-begitu aja sebenarnya. Pembelian ulang, referensi, kompetensi. Saya lanjut ke udah jam 4 ya. Masih jam 4. Dikit lagi deh. Pasar bisnis biar betul. Ini menganalisis pasar bisnis. Jadi sebenarnya perbedaan utamanya itu kalau pasar konsumen itu yang beli user pengguna. Ya. Pengguna itu digunakan
digunakan sehari-hari, dimakan gitu loh, dipakai itu user konsumen. Tapi kalau ketika berbicara tentang bisnis, berarti dia masuknya teorinya ada B2C ya, jadi biar kalian tahu. B2C itu business to customer. Terus ada B2B, B2B itu business to business. Itu masuknya ke pasar bisnis berarti kita jualannya ke orang yang mau jualan lagi. Bisa reseller, bisa manufacturing. Jadi bisa kita sebagai supplier, kita supply bahan mentahnya atau supply bahan bakunya gitu. Itu masuk ke pasar bisnis juga. Itu bedanya di situ aja sebenarnya sih. Ini salah karakteristiknya juga beda kalau apa namanya B2C itu besar cenderungannya karena skopnya itu kita pakai konsumen, jadi per konsumen, jadi kan semua demografi tadi segmentasi itu ada demografi kita bisa pakai semua. Nah, tapi berbeda dengan ketika kita berbicara tentang B2B, business to business, kita berbicara tentang bisnis ya, jadi orang yang mau jualan lagi, jadi harus disesuaikan dengan atribut produk kita atau value-nya, core value-nya produk kita apa. Misalnya kita punya produk bahan baku ya kita misalnya kita produk kita apa ya, misalnya sepatu bisa nggak bisnis bisa, tapi reseller doang karena itu bahan udah jadi gitu. Kecuali kita punyanya produk-produk yang bahan baku, contoh kain. Kain itu kan bisa B2C bisa B2B sebenarnya. B2C-nya bagaimana? Nah, kita kan bisa jualan kain orang yang pakai olah sendiri kan, atau kita jualan kain ke toko pakaian begitu. Itu perbedaannya seperti itu aja. Dan lebih besar skopnya yang B2C daripada B2B. Cuman cash flow-nya, pembeliannya, jadi market flow-nya apa purchase flow-nya itu lebih besar yang namanya B2B. Karena sudah pasti sih mereka sudah belinya sekali beli banyak gitu. Jadi ini pembeli yang lebih sedikit tapi lebih besar. Hubungan pemasok ke pelanggan yang erat, pembeli yang profesional, pengaruh pembeliannya berganda, panggilan penjualan berganda, permintaannya turunan, inelastis, terus permintaan yang berfluktuasi, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, pembelian langsung. Ini nanti dibaca aja, nggak terlalu susah. Karena nggak ada banyak teorinya, cuma gini-gini aja. Jadi kalau kalian tahu yang namanya supply chain management ya, semoga udah diajari mata kuliah manajemen. Itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya B2B, business to business. Nah, jadi dia rantai pasokan. Karena apa namanya? Secara market share-nya memang lebih kecil, tapi dari segi persaingannya itu lebih kecil juga. Tapi pembeliannya kalau kita dapat ya lebih besar daripada kita jualannya langsung ke konsumen sama user gitu. Dengan hubungannya sama vendor terus tujuan kinerja gitu loh. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak materinya bisa di-share nanti Pak. Iya, bisa share. Materi. Gimana? Tadi STP-nya udah paham ya? Gampang kok. Cuma tadi nggak masukin product life cycle. Nggak apa-apa lah. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Gimana? Mohon maaf Pak. Ada UTS nggak Pak untuk mata kuliah ini Pak? Nggak usah lah. Puasa. Saya malas koreksi puasa ya. Iya Pak, puasa. Sudah menahan diri. Menahan nafsu juga Pak. Iya makanya. Udah kita akhiri dengan nggak ada ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa pada rame nih? Makasih Pak. Iya, Pak. Makasih Pak. Belum ditutup. Pada makasih aja. Ya udah, selamat bukber ya. Kita bersama di rumah masing-masing. Ya, Pak. Yang mau ngabuburit. Nah, tapi matanya dijaga yang cowok-cowok karena di jalan banyak gentayangan. Ya. Ke KRJ, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, bucin.